Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sebuah kisah tentang seorang pemuda yang pemberani, cerdas, penyabar dan bersahaja, menantu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus sepupu beliau. Dia adalah Ali radhiyallahu an, ibnu Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, yang dilahirkan di kota Makkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merawat Ali radhiyallahu an sejak usia dini. Ali kecil tinggal bersama Rasulullah di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Ali radhiyallahu anhu merupakan di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam, orang kedua setelah Khadijah. Ia mengimani dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang masih belia. Dia mengimani bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian, kesederhanaan, kerendah hatian, ketenangan, dan kecerdasannya yang bersumber dari Al-Quran dan wawasannya yang luas membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali radhiyallahu an banyak belajar langsung dari Rasulullah SAW. Ali yang juga anak dari paman Rasulullah memiliki kesempatan untuk selalu dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terus berkelanjutan hingga ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah. Sahabat Ali radhiyallahu an selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal sebagai pemuda yang pemberani. Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang keberaniannya. Dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi berhijrah ke Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib bersedia untuk menggantikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di ranjangnya. Tentu hal ini dilakukan bukan tanpa resiko. Ali tahu bahwa keputusannya tidur di kamar Rasulullah bisa mengancam keselamatannya. Hal ini dilakukan supaya menampakkan kesan bahwa Rasulullah yang tidur, sehingga ketika masuk waktu menjelang pagi dan orang-orang Quraisy mengetahui ternyata Ali yang tidur, mereka sudah tertinggal satu malam perjalanan dari Rasulullah yang telah pergi berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Semua karena kecerdasan dan keberanian Ali radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan-peperangan lainnya yang menceritakan tentang keberanian dan kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Kecuali perang Tabuk, karena pada saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali menikah dengan Fatimah Zahra, putri kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali tidak menikah dengan wanita lain ketika istrinya Fatimah masih hidup. Beberapa saat setelah menikah, pecahlah perang Badar.
perang pertama dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi pada tahun kedua pasca hijrah Rasulullah dari Mekkah ke Madinah. Ketika itu jumlah umat Islam hanya sekitar 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Pada kesempatan inilah Ali muda betul-betul menjadi pahlawan di samping Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Pada perang kali ini Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh banyak pasukan Quraisy Mekkah. Kemudian pada perang Khandaq. Perang ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, di mana ketika itu koalisi kafir Quraisy bersama Yahudi Madinah berkumpul untuk mengepung Madinah dari berbagai sudut kota. Lagi-lagi pada perang Khandaq ini menjadi saksi nyata keberanian Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Amr bin Abdi Wud dengan satu tebasan pedangnya yang bernama Zulfikar. Amr bin Abdi Wud dikalahkan. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar, yaitu perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Perang ini terjadi karena adanya pengkhianatan orang-orang Yahudi pasca perjanjian Hudaybiyah yang memuat perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan Yahudi. Pada perang ini, orang-orang Yahudi bertahan di benteng Khaybar yang sangat kokoh. Atas dasar inilah kemudian dikenal dengan nama Perang Khaybar. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar, Rasulullah SAW bersabda, "Besok akan aku serahkan bendera pada seseorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengkaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya." Maka seluruh sahabat pun berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapat kehormatan itu serta mampu menghancurkan benteng Khaybar. Pada era Khalifah Ali radhiyallahu anhu, pusat kekuasaan Islam dipindahkan dari Madinah ke Kuffah atau Irak. Adalah suatu kebiasaan Ali radhiyallahu anhu, yakni gemar mengetuk pintu rumah-rumah yang dijumpainya dalam perjalanan menuju masjid menjelang subuh. Suatu kali, Ali melewati kawasan pemukiman Yahudi. Kaum ini termasuk kafir zimmi, sehingga memperoleh perlindungan negara. Tiba-tiba, Ali melihat ada sebuah baju perang dijemur di depan salah satu rumah. Keponakan Rasulullah Muhammad SAW itu pun menghampirinya. Dia memperhatikan baik-baik keadaan baju perang itu. Sesudah itu, Ali merasa yakin bahwa benda itu adalah miliknya. Seusai memimpin salat subuh berjamaah, Khalifah Ali kembali lagi ke rumah itu. Dia lantas mengetuk pintu. Keluarlah si pemilik rumah. "Wahai Yahudi, bagaimana keadaanmu?" tanya Ali. "Baik-baik saja, wahai Khalifah," jawab si Yahudi ini. Ali kemudian menunjuk pada baju perang yang sedang dijemur. "Aku melihat ada baju perang di depan rumahmu. Apakah ini kepunyaanmu?" selidik Ali. "Baju itu dijemur di rumahku. Tentu saja baju perang itu punyaku," terang pria Yahudi itu. "Tapi aku yakin baju ini milikku," tegas Ali lagi. Sahabat Nabi SAW itu lantas menunjukkan beberapa ciri yang memang terdapat pada pakaian tersebut. Orang Yahudi ini tetap bertahan pada argumentasinya. Ali kemudian mengajaknya ke pengadilan saat itu juga. Sampailah keduanya di gedung pengadilan. Ali masuk diikuti oleh si Yahudi. Dengan mata kepalanya sendiri, orang kafir zimmi itu melihat tidak ada perlakuan khusus terhadap sang khalifah.
Begitu Ali mengucapkan salam, seisi ruangan menjawabnya. Sesudah itu tidak terjadi apa-apa. "Wahai khalifah, silakan mengantri," kata hakim. Ali pun menuju ke barisan antrian yang paling belakang. Beberapa lama kemudian dia pun bisa mendaftarkan perkaranya. Tibalah giliran Ali dan si Yahudi tadi digelar. Di hadapan mereka, sang hakim bertanya, "Apa pokok persoalannya?" "Saat aku sedang berjalan di depan rumah dia, aku mendapati sebuah baju perang yang sedang dijemur. Setelah mengamatinya baik-baik, aku yakin betul bahwa baju tersebut adalah kepunyaanku," terang Ali. "Bagaimana menurut engkau?" tanya sang hakim kepada si Yahudi. "Baju itu dijemur di rumahku, wahai hakim. Aku mengatakan baju perang itu adalah milikku," tegasnya. "Apakah engkau bisa menghadirkan saksi-saksi yang dapat menunjukkan itulah baju perang engkau?" tanya hakim kepada Khalifah Ali. "Yang tahu bahwa baju itu kepunyaanku adalah anak-anakku, Hasan dan Husain, serta istriku," ujar Ali. "Wahai Ali, bukankah engkau tahu bahwa menurut hukum agama ini, kesaksian anak atas orang tuanya atau orang tua atas anaknya tidak dapat diterima? Yang satu akan cenderung membenarkan yang lainnya. Kini yang tersisa dari para saksi adalah satu orang perempuan, yakni istri engkau. Sementara hukum agama ini mengharuskan jika tidak ada 2 orang saksi laki-laki, maka boleh diganti menjadi 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Adakah mereka itu?" tanya hakim. Ali sejenak berpikir dan kemudian berkata, "Tidak ada." Dengan demikian sang hakim mengetok palu. Dia memutuskan baju perang itu adalah milik si Yahudi. Sidang pun selesai. Kebetulan sidang tersebut merupakan yang terakhir di jadwal hari itu. Maka sang hakim pun turun dari kursi kebesarannya untuk kemudian menyalami Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Berjalanlah keduanya meninggalkan ruang sidang. Sementara si Yahudi tadi berdiri kebingungan. Dia bingung sebab belum pernah dalam hidupnya mengalami sistem dan akhlak kepemimpinan yang adil seperti itu. Yahudi tadi pun berlari menyusul Khalifah Ali dan sang hakim. "Wahai tuan-tuan, tunggu sebentar. Ada apa?" tanya Ali keheranan. "Apakah sudah selesai pengadilan ini?" tanya dia. "Tentu saja, baju itu milikmu, meski aku yakin betul baju itu milikku. Tetapi hukum sudah memutuskan." "Ya sudah," jelas Ali yang disaksikan sang hakim. "Sungguh wahai khalifah, baju perang ini adalah milikmu. Aku mencurinya 2 hari yang lalu," terangnya kemudian. "Mengapa engkau tidak ungkapkan itu di pengadilan?" tanya sang hakim. Orang Yahudi itu lantas menuturkan, sejak awal dia terus memperhatikan, hingga akhirnya dia menyadari betapa mengagumkannya sistem hukum Islam dan kepemimpinan Ali. Sebagai orang yang lama tinggal di Irak, dia dan kaumnya terbiasa dengan perilaku yang sewenang-wenang dari penguasa dan negara. Dia menuturkan, seandainya berperkara dengan raja dari kalangan terdahulu sebelum Islam masuk ke Irak, maka bisa saja baju tadi ataupun apapun yang dimilikinya direbut secara paksa oleh penguasa. Sebab rakyat sudah dibuat tak berkutik, apalagi masyarakat yang dari kalangan tidak seiman dengan raja. Namun Ali ternyata tidak begitu. Sebagai khalifah, Ali justru mengajaknya ke pengadilan. Sesampainya di gedung pengadilan, dia menyaksikan sendiri Ali dipeluk. Sesampainya di gedung pengadilan, dia menyaksikan sendiri Ali diperlakukan biasa saja. Padahal jelas-jelas Ali adalah seorang khalifah. Tetap saja Ali radhiyallahu an mengantri sebagaimana masyarakat umumnya. Itu tidak mungkin terjadi pada era sebelum kedatangan Islam. Si Yahudi mengungkapkan, para hakim dan aparat saat itu
mesti taat sebagai bawahan raja. Mereka pasti mengistimewakan raja di atas orang-orang biasa. Si Yahudi itu lebih kaget lagi ketika tadi hakim menolak kesaksian Ali. Dia baru tahu, dalam hukum Islam, kesaksian diatur sedemikian rinci untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tidak bisa seorang anak menjadi saksi atas orang tuanya. Karena itu, Ali tidak mampu menghadirkan saksi-saksi lain yang diminta, sehingga keterangan sang khalifah pun tertolak. Maka saksikanlah, wahai tuan-tuan sekalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata pria itu. Khalifah Ali dan hakim pun bertakbir. Ali bin Abi Thalib, seorang yang memiliki banyak sekali prestasi dan kecakapan dalam dunia militer serta strategi perang. Dan pada akhirnya beliau berhasil keluar dari berbagai masalah setelah mengalami kesulitan karena kekacauan luar biasa yang terjadi sejak zaman Utsman yang terus berlanjut hingga zamannya. Ali radhiyallahu an meninggal pada usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij. Ali radhiyallahu an dibunuh saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Demikianlah kisah hidup seorang pemuda di zaman Rasulullah yang memiliki segudang prestasi. Semoga kaum muslimin mampu untuk mengambil pelajaran dan mengikuti langkah luhur beliau dalam membela kepentingan umat Islam dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Amin.